Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavian Samra dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-10 oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hendi Nuraini, SHMH. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam UU. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. 1. Sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama ada formil, ada material. Yang formil, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Material, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya, sifat melawan yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila 1. Terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 2. Hukum tidak tertulis tersebut hanya dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.